Hari ini kita akan mencoba salah satu fitur yang ada di Android Studio, yaitu di pemrograman Android kita ini, yaitu kemarin kita sudah punya halaman login ya, halaman login seperti ini, dan di UTS-nya kemarin juga sudah mendesain halaman untuk pendaftaran ya. Nah, seperti ini ya. Ini halaman pendaftaran yang kemarin jadi soal di UTS. Nah, nanti kita akan menggabungkan dua tampilan ini atau dua activity ini ya. Karena nanti kita punya dua activity, yaitu activity untuk login dan satu lagi activity untuk pendaftaran ya. Nah, untuk menggabungkannya itu nanti kita akan memakai yang namanya intent. Mungkin kemarin sudah saya jelaskan ya intent itu seperti apa. Untuk intent sendiri sebentar. Nah, ini untuk intent sendiri kemarin ya, dasar dari intent adalah sebuah kelas ya, kelas di dalam pemrograman Android yang digunakan untuk perpindahan antar halaman ya, antar halaman. Jadi kita sudah punya dua halaman, yaitu halaman login dan halaman register atau pendaftaran ya. Nanti kita akan memakai intent ini untuk memindahkan layar ya, layar dari satu halaman ke halaman yang lain. Dan juga nanti kita akan memakai intent itu untuk membawa sebuah data. Ya, contohnya kalau login ya, kalau kita login pasti kita akan membawa data yang namanya data akun ya, ada username, ada passwordnya. Nah, di situ nanti username sama passwordnya mungkin akan kita bawa. Ya, mungkin salah satu enggak, username sama passwordnya salah satu aja, nanti username-nya saja kita nanti akan bawa, dan nanti kita akan tampilkan di dalam sebuah halaman yang kita tuju ya. Ya, mungkin nanti kita akan membuat satu halaman lagi untuk halaman dashboard ya. Jadi nanti ketika login, orang itu akan menampilkan namanya seperti itu. Ya, nanti kita untuk namanya sendiri nanti kita akan hardcode ya, karena nanti kita belum masuk ke namanya SQLite. Mungkin minggu depan kita akan masuk ke SQLite untuk menyimpan data ya. Untuk penggunaan intent sendiri ya, itu sangat mudah. Ini yang kalian lihat di sini yang di layar itu intentnya itu masih menggunakan Android ya. Menggunakan Java. Ada intent ini besar ya, intent besar, kemudian nama intentnya apa. Di sini kita kasih nama explicit ya. Kemudian sama dengan new intent page one this to page two class ya. Jadi ini intent explicit ini digunakan untuk berpindah dari halaman page one ke page two. Ya, kemudian setelah ini jalan, nanti kita akan memanggil kelas yang namanya kelas start activity. Nah, di start activity ini kita memasukkan nama intent yang akan kita jalankan. Ya, contohnya explicit tadi kita masukkan di parameternya di fungsi start activity ini. Seperti itu. Ya, jadi penggunaan intent itu tinggal mudah ya. Jadi ini secara Java, untuk secara Androidnya nanti akan saya demokan ya. Kemudian dari intent itu juga nanti akan membawa data ya. Ya, kalau dilihat di codingan yang ini, yang intent explicit ini dia tidak membawa data, dia hanya memindahkan halaman saja. Tapi bukan sampai ke membawa data atau membawa sebuah nilai ya. Nah, nanti kita pakai mungkin sebuah nilai dari username-nya untuk kita bawa ke halaman dashboard. Ya. Untuk intentnya ya, untuk intentnya mungkin seperti ini. Jadi kita bisa langsung mencobanya ya, untuk mencoba memakai intent itu bagaimana di pemrograman Kotlin kita. Ya. Di sini kemarin kita sudah punya login di sini ya. Kita sudah punya login di sini, dan kita punya tombol satu ya, password, submit, dan kemarin mungkin ada yang batal. Ya.
Di sini nih, untuk submit-nya sendiri ya, ini nanti kita akan men-trigger dari submit-nya ini ya untuk membaca username sama password. Kalau username sama passwordnya benar, ya kemarin ada yang mungkin ada yang sudah sampai ke validasi ya. Jadi username-nya apa, passwordnya apa, nanti akan keluar TOAS. Ya, TOAS-nya nanti kita ganti untuk menjalankan intent. Ya. Oke, kita coba ya di sini. Nah, ini ya codingan di Kotlin-nya. Jadi untuk memberikan logika ke aplikasi mobile kita ya logika seperti validasi, ya, kemudian pembacaan database itu jalannya di Kotlin. Ya. Tapi kalau kita hendak membuat sebuah UI atau user interface, ya berarti kita jalannya di XML. Kita bedakan seperti itu. Jadi ini presentation layer-nya, kalau ini logic layer-nya. Ya. Jadi yang berhubungan dengan XML pasti kita berhubungannya dengan tampilan atau UI. Tapi kalau berhubungan dengan logic, ya berarti kita mainnya di Kotlin-nya di sini. Ya, ini di sini ya, yang perlu kita apa namanya aware atau harus kita cek dulu, yaitu ID dari inputan yang hendak kita pakai di logika kita. Ya, contohnya kita akan memakai inputan dari username sini dan passwordnya sini ya. Dan ada tombol 1 submit di sini. Ya. Ketiga widget ini atau komponen ini ya dari sini, dari komponen palet ini. Jadi ketiga komponen ini harus kita kasih ID di sini. Ya. Contohnya di sini untuk username, ya saya kasih input username. Ya mungkin kemarin ada yang INP sama ya, ini sama. Jadi saya suka input. Ya. Input username, kemudian di sini ada input password. Kemudian di tombol submit ya kita kasih tombol ini bilang cuma tapi button submitnya ya. Nah terus kita nanti akan membuat sebuah halaman lagi dan halamannya itu bisa kita ambil dari halaman pendaftaran yang kita jadikan UTS kemarin ya halaman pendaftaran ini ada nama lengkap, username, password sama konfirmasi password. Nah kita pakai halaman ini untuk mendesain halaman pendaftaran di aplikasi kita yang di login ini. Ya, berarti kita butuh satu activity lagi ya. Satu activity lagi untuk menampung pendaftaran ini. Jadi kita tidak bisa langsung mengcopy paste ini ya. Kita tidak bisa langsung mengcopy paste XML-nya ini ya. Kita perlu menggunakan mekanisme yang namanya add ini ya. Jadi langkahnya untuk menambahkan sebuah activity baru, kita bisa pilih klik kanan, kemudian new ya di situ nanti ada namanya activity di sini. Ya. Nanti kita akan menambahkan activity beserta dengan XML-nya. Kita tidak bisa langsung S1 XML stock ya. Jadi kita ngambilnya itu, buatnya itu satu activity-nya. Kalau yang di login ini, ya, ini satu paket sama dengan main activity.kt ya. Jadi main activity underscore main.xml ini satu paket dengan main activity.kt ya. Ini pairing ya, saling pairing. Nah, sedangkan nanti kita kalau butuh satu halaman lagi dari ini, berarti kita juga butuh activity lain lagi ya. Satu activity lagi beserta dengan XML-nya atau layout-nya. Nah, untuk menambahkan activity beserta layout-nya, kita bisa pilih seperti ini ya. Klik kanan, new, kemudian activity, kita pilih yang empty new activity ya ini ya. Empty views activity. Nah, di sini kita bisa kasih nama
pendaftaran activity. Pendaftaran activity. Nah, kemudian ada centangan ini jangan dihilangkan, ya, ya karena nanti kita akan membuat activity ini beserta dengan layoutnya, ya. Jadi jangan dihilangkan. Ini harus selalu dicek, ya. Kemudian nama layoutnya defaultnya saja, ya, jangan dirubah, biarkan seperti ini. Kita kasih nama activity pendaftaran. Jadi satu activity plus dengan layoutnya. Ini harus, ya, jangan terpisah. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan, ya, sambil mendengarkan saya di sini, sambil kalian mencoba. Ya. Saya ulangi lagi, ya. Jadi untuk membuat sebuah halaman baru di aplikasi login kita, ya, karena kita membutuhkan sebuah halaman baru, yaitu halaman dari pendaftaran ini. Ya. Halaman pendaftaran ini kita tidak bisa langsung copy paste dari XML-nya seperti ini, ya. Kita copy kemudian kita buatkan seperti itu, ya. Kita perlu mekanisme, yaitu membuat layout beserta activity-nya. Jadi kita butuh layout satu lagi dan activity satu lagi. Ya. Ya, jadi yang ada yang baru kita buatkan cuma login, ya. Jadi untuk activity login ini beserta dengan activity-nya, main activity ini. Namanya sama, main activity, activity main, satu pairing. Nah, nanti kita butuh satu lagi, ya, untuk membuat halaman pendaftaran. Ya, untuk membuatnya itu dengan cara klik kanan, new, kemudian activity, pilih empty views activity. Nah, di sini kita kasih nama yaitu pendaftaran activity. Ya. Dan ini untuk ceknya jangan dihapus. Untuk ceknya jangan dihapus, silahkan tetap ada ceknya. Dan untuk layout name-nya masih default, ya, activity pendaftaran, jangan diganti, biarkan default seperti ini, ya. Kemudian klik finish. Kita tunggu. Ini sudah, ya. Untuk activity baru kita, ya, kita sudah punya di sini baru, ini ada activity baru yaitu namanya pendaftaran activity. Dan pendaftaran activity ini kita bisa lihat di codingannya, di Kotlin-nya itu dia terkait dengan ini, set content view R layout activity pendaftaran. Nah, di sini ada sebuah layout baru juga yang namanya adalah activity pendaftaran. Nah, di sini, ya, baru kita bisa kopas saja, ya. Kita bisa kopas apa yang sudah kita buat kemarin di UTS, yaitu halaman pendaftaran. Kita bisa copy saja, jangan membuat dari awal, ya. Nah, kita kemarin sudah mencoba membuat halaman pendaftaran ini. Kita kopas saja, ya, dari sini. Kita kopas, ya, Ctrl C aja, ya. Ctrl ya, klik kanan copy. Kemudian kita buka yang di layoutnya. Di layoutnya itu. Ya, jadi ini aku membuka dua project, ya. Ini saya membuka dua project, yaitu project yang kemarin kalian buat, ya, yaitu UAS. Ya, UAS kemarin, soal UAS. Dan satu lagi yaitu project login app yang kita buat di praktikum di lab. Ya, ada dua. Soal UTS sama login app. Jadi saya pindah-pindahnya seperti ini. Ya, ini di project soal UTS, ini di project login app. Nah, jadi di sini saya mengcopy halaman ini. Ya, lihat copy aja XML-nya, ya. Ini ada pilihan kode di sini, ya, untuk melihat kode XML-nya, ya, biar gampang kopasnya. Ini kita
Kita pilih semua, Ctrl A, kemudian di copy. Setelah kita copy, kita pastekan di layout baru kita, yaitu di activity pendaftaran. Ya. Di sini ada activity baru hasil dari kita buat tadi, yaitu new activity tadi ya. Ya, ini kita buka, kemudian kita buka kodenya lagi di sini ya. Ada kode di sini. Nah, kita bisa Ctrl A, kita delete ya, kemudian kita paste. Ya, tinggal kopas aja, kemudian dipaste di XML-nya si activity pendaftaran. Kita lihat. Nah, jadi ya. Jadi kita punya dua, yang satu di login, yang satu di pendaftaran. Ya, dua activity baru ini. Ya, itu ya. Ada yang kesusahan mengikuti saya ini? Ya, ada ya. Ngopinya, Pak. Gimana? Ngopinya tuh gimana? Kopinya. Iya. Ini kopinya dari sini ya. Ini kan kemarin ini adalah project saya ya di soal UTS kemarin. Ini. Nah, ini pilih kodenya itu ya. Ini ada menu kode di situ di tempat kalian di pojok kiri atas ya. Kelihatan enggak ini? Ada di kursor saya ini kelihatan enggak? Oh ya, Ada Pak. kode. Ya, ada kode. Kemudian ini dikopas, dipilih semua, Ctrl A, ya. Ctrl A, kemudian di copy, ya. Terus pindah ke login app sini. Nah, kita pilih yang activity pendaftaran tadi yang baru. Kemudian juga pilih di sini ya, ada kodenya itu. Ya, jadi ada garis tumpuk seperti ini diklik aja kodenya itu. Terus di paste. Kalau sudah ya, buka desainnya. Ya, kalau keluar desain seperti ini berarti berhasil ya. Kita berhasil mengkopas halaman pendaftaran dari soal UTS ini menjadi di project login kita. Itu ya. Ada yang bermasalah lagi tidak? Oke, kalau sudah, Aku nggak keluar, Pak. gimana? Aku nggak keluar. Sudah dikopas di sini. Di file activity pendaftaran. Udah, tapi tanda seru semua. Ada satu semua. Itunya masih proses mungkin Gradle-nya. Gradle-nya di bawah ada loading bar-nya enggak? Di bawah sini. Nggak ada. Keluarnya tanda seru semua seperti ini. Ini saya nyalain kameranya ya, Pak. Oh, boleh, boleh. Ya, stop share dulu. Ini. Oh, ini coba itu ada apa namanya? Biru-biru di atas itu tulisannya change project itu. Change files package to ya itu XML. Coba klik. Ada. Masih. Masih seru. Kamu udah bisa share screen.
Saya pakai HP, Pak. Oh, pakai HP. Itu coba tadi, itu benar di file XML enggak? Ini. Itu file di Kotlin itu kamu kopinya. Oh, salah. Oh iya, salah itu. Oh iya, Pak. Kamu kopinya di file Kotlin, bukan di XML. Yang di XML lah itu dihapus, kemudian di paste di situ, bukan di Kotlinnya. Ya, Oh, setelah. seperti itu. Itu ya, Makasih, Pak. kopinya bukan, pastenya bukan di file Kotlin, tapi di file XML. Ya, mungkin tadi kamu ngopinya di sini malah. Ya, ngopi kamu di sini, di file Kotlin, bukan di file yang activity pendaftaran. Ini. Kita belum nyentuh di sini ya. Kita belum menyentuh di pendaftaran activity. Kita menyentuhnya masih di sini, di yang XML. Sini dibiarin dulu, jangan diklik-klik atau jangan dibuka, ya, di close semua ini. Nah, yang dibuka hanya activity main sama activity pendaftaran, ya, gitu ya. Nah, terus kita lanjutkan. Setelah kita sudah punya activity pendaftaran, selanjutnya kita kembali ke yang activity main sini, ya. Kita tambahkan tombol daftar di situ. Ya, ini saya tambahkan tombol daftar di bawahnya, ya. Kita kasih heading dulu biar ya, P. Oh, sini margin ya, bukan. Sorry. Margin. Lewat margin top, pilih 10 SP. Di sini tombolnya kita kasih teks. Di nama adalah daftar. Ya. Jadi di halaman login kita punya dua tombol. Mungkin kemarin ada yang hapus ya, mungkin tidak apa, tambahin aja satu lagi tombol daftar gitu. Tombol daftar ini kita kasih teks daftar dan ID lagi ya. ID-nya di sini kita tambahkan BTN daftar. Nah, kalau seperti ini kita refaktor ya. Jadi halaman loginnya kita modifikasi, kita menambahkan satu tombol baru yaitu tombol daftar. Tombol daftar ini ya, untuk warna silakan disesuaikan pilihan kalian, dan untuk margin juga disesuaikan. Dan yang penting itu adalah ID-nya ini ya. ID-nya kita kasih nama ID BTN daftar. Nah, ini sangat penting, yang penting BTN daftar. Itu ya. Terus setelah kita punya daftar di sini ya, baru kita masuk ke activity main activity ini yang di apa namanya, di Kotlin, di file Kotlinnya ya. Ini kita bisa klik, bisa kita tutup, bisa kita tutup. Jadi kita buka main activity-nya di sini ya, baru kita masuk ke sini. Jadi sebelum ke sini pastikan kalian tambahkan dulu tombol daftar di halaman login. Ya, saya ulangi, tambahkan tombol baru yaitu tombol daftar di halaman login. Kasih ID yaitu ID BTN daftar. Ya, itu. Nah, terus kita masuk ke main activity ya.
di KT-nya sekarang ya, di Kotlin-nya sini ya, di dalam folder com example login app ya, mungkin namanya beda dengan kalian, tidak apa ini. Yang penting untuk ada tulisan main activity di project yang loginnya kemarin kalian ya, ada main activity. Buka. Terus di sini kita deklarasi dulu ya, deklarasi tombol button daftar. Ya mungkin kemarin sudah ada codingan untuk loginnya, sila ditaruh paling bawah ya, taruh paling bawah ya. Jadi paling bawah setelah codingan kalian kemarin ya, sebelum tulisan view compat itu ya, kita tambahkan codingan file btn daftar sama dengan find view by ID, ini adalah edit text ya. Nah, kemudian ini adalah R ID btn daftar. Teksnya sudah ya, dan oh ini oh, ya. R ID ya, ini nggak masih merah ini. File btn daftar. Merah ya. Coba dulu nih. btn daftar, klik listener, on klik listener. Nah, ini merah karena apa ya? Surprise wrong view class annotation. Ikuti btn daftar itu benar ini. Oh, salah, maaf ini. Ini bukan filter daftar ya. Di sini sorry. Ini adalah btn ya, bukan edit text ya. Sorry. Ini bukan edit text, tapi adalah button. Sorry ya, astagfirullah. RID btn daftar. Nah, baru btn daftar itu kita kasih set on klik listener. Oke, terus setelah ini, nah kita bisa pakai yang namanya intent ya. File intent ya. Ini, nah ini, yaitu untuk parameternya ya, intentnya. Jadi pakai intent seperti ini, file intentnya dari mana ke mana ya. Jadi dari main activity ke pendaftaran activity. Ya, untuk main activity-nya kita bisa klik di sini di dalam parameternya, tambahkan this. Ya. Kemudian dari mana ke mananya kita bisa tambahkan pendaftaran activity sini. Pendaftaran activity kelas. Nah, ini. Jadi menggunakan intent di Kotlin sedikit berbeda dengan yang ada di Java ya. Kalau kita pakai di Java, itu modelnya seperti ini. Ada kelasnya dulu, nama intentnya, terus ada new seperti ini. New intent, baru parameternya. Page one this to page to class. Sedangkan kalau di Kotlin diringkaskan, ya dengan cara file ya,
intent, nama intentnya apa, kemudian intent kelasnya, kemudian this itu dari kelasnya ini ke mana? Ke pendaftaran activity kelas Java. Tidak Java ini, kelas saja ini. Oh, apa sih ini? Pendaftaran activity kelas. Intent. Ya benar ini. Intent titik Java. Ya. Oke. Terus setelah kita tambahkan intentnya itu, kita terus tambahkan start activity, masukkan intentnya. Intent. Nah, ini mungkin kasih nama intent pendaftarannya, biar membedakan intent pendaftaran. Jadi bisa buat identitas bahwa intent ini adalah intent yang digunakan untuk memindahkan ke halaman pendaftaran. Kita kasih nama file intent pendaftaran. Ini. Terus kita coba dulu. Kita coba. Ini saya pakai Android Studio, tidak punya HP Android. Coba jalankan HP simulatornya. Ya, bentar. Kita jalankan HP simulatornya. Nah, sudah kita coba running. Kita run. Ini silakan bisa dilihat codingan untuk pindah intentnya itu di sini. Jadi intent pendaftaran, kemudian di start activity. Di sini aja kelas titik Java ya. Nah, seperti ini halaman login saya. Kemudian kalau saya coba klik daftar, nah masuk di halaman pendaftaran. Ya. Nah, di sini untuk halaman pendaftarannya juga sama, ada tombol kembali di sini ya. Ada tombol kembali. Jadi halaman tombol kembali nanti kita juga pakai intent lagi ya, seperti ini untuk kembali ke halaman login ya. Ini belum bisa. Kita coba tambahkan intent untuk kembali ke halaman login. Nah, untuk membuatnya kita buka ke ini pendaftaran activity yang Kotlin ya, yang .kt itu ya, bukan yang di sini ya. Di sini yang .kt, yang di folder com example-nya itu ya, kita buka di situ ya. Nah, di sini kita kayak tadi ya, kita membuat variabel untuk button ya. Nah, untuk buttonnya sendiri kita bisa cek lagi. Di sini tuh saya pakai tombolnya apa? Oh, ternyata adalah tombolnya btn kembali. Nah, ini btn kembali. Kita ingat-ingat ya, karena nanti kita akan panggil di dalam file Kotlin kita di sini, yang di pendaftaran activity. Nah, kita bisa tambahkan btn kembali sama dengan find view by ID. Ini adalah button ya, jangan edit text ya. Kemarin tadi saya edit text, saya salah. Terus btn kembali. Nah, terus kalau merah seperti ini ya, mungkin ada teman-teman yang merah di file Kotlin-nya. Ya, ini di Kotlin. Kalau merah itu di shift enter ya. Kalau di Mac OS apa ya? Main enter atau control enter. Nah, control enter ya. Di alt enter kalau di apa namanya? Komputer Windows. Kalau di saya di option enter ya. Kalau pakai pengguna Mac pakainya adalah option enter. Nah, nanti
akan keluar widget baru di sini. Nah, ini kalau saya hapus, ini merah lagi karena kita belum mengimpor kelasnya. Kalau kesusahan untuk ALT enter, biasanya ada penunjuk di sini ya, impor kelas, klik aja. Nah, klik aja. Ya, seperti ini. Kita lanjutkan ya, btn kembali baru dikasih adalah set on click listener. Nah, di sini juga sama, kita buat intent baru bernama intent login. Sama dengan intent pakai T ya, ya. Jangan lupa ada belakangnya intent. Kemudian list to main activity class apa. Nah, ini juga merah intentnya karena belum mengimpor kelas intent ya di atas ya. Nah, ini diklik aja impor kelas. Nah, tidak ada merah lagi. Ini tambah intent ya, T-nya. Intent login. Terus baru intent start ya. Start activity intent login. Nah, seperti ini. Sama persis dengan yang codingan di main activity ya. Di main activity dia ada start activity intent pendaftaran, sedangkan yang di sini start activity-nya di intent login. Sama persis. Jadi codingan ini sama codingan ini sama ini identik ya. Ya, hampir sama. Yang beda cuma nama intentnya sama nama ini. Kemudian dari mana ke mananya juga berbeda. Kalau ini dari this to main activity. Kalau yang di sini dari this to pendaftaran activity. Ya, kita coba sekarang kita running lagi. Nah, sekarang kita coba daftar lagi. Ting. Nah, kita kembali lagi. Ting. Nah, kita daftar lagi. Ting. Kita kembali lagi. Ting. Itu ya. Jadi berpindah antar halaman dengan intent. Itu. Terus yang ketiga, kita perlu membuat sebuah halaman baru lagi ya, halaman dashboard ya, yang digunakan untuk ketika kita login di sini ya. Ketika kita login, kita submit, nanti masuk ke halaman dashboard. Ya. Di halaman dashboard nanti kita bisa menampilkan mungkin nama ya, nama usernya ya, nama usernya. Nah, di situ nanti halaman dashboardnya juga membawa data yang kita lewatkan melalui intent yang kita buat nanti baru lagi. Jadi intentnya nanti ada 3. Nah, intent yang kita buat baru intent pendaftaran untuk masuk ke halaman pendaftaran. Kemudian ada intent login untuk masuk ke halaman login. Dan kita buat satu lagi intent untuk pendaftaran dashboard ya. Nah, untuk dashboard juga sama. Kita bisa klik di layout ini ya. Jadi kita butuh satu activity lagi yaitu activity dashboard ya. Nanti activity dashboard yang kita gunakan untuk menampilkan sesuatu setelah kita login. Nah, mungkin sesuatunya itu kita tampilkan adalah nama usernya ya, nama usernya. Nah, untuk membuat activity baru seperti tadi ya caranya ya. Caranya adalah dengan cara klik kanan, kemudian new, pilih layout resource. Bukan, activity ya. Diklik kanan layout, new, activity, pilih di empty view activity. Ini ya, jangan sampai salah. Jadi pilihnya adalah new, activity, empty view activity. Ini kita klik. Oke ya. Nah, di sini seperti waktu kita buat pendaftaran activity,
Nah, di sini kita kasih nama dashboard activity. Ya, kasih nama dashboard activity. Nah, saya ulangi lagi, biar tidak ada yang ketinggalan. Nah, jadi sebelumnya kita sudah punya dua activity, yaitu activity main, kemudian activity pendaftaran, ya, dan juga layoutnya masing-masing ada main activity underscore main.xml, yang satunya lagi ada activity underscore pendaftaran. Ya, jadi ini pairing nih, main activity dengan activity main, pendaftaran activity dengan activity pendaftaran. Nah, kemudian kita buat satu activity lagi, ya, bisa di sini, bisa di sini ya. Silakan pilih gimana. Sini coba kita ya, pilih new, kemudian activity, kemudian pilih di empty view activity. Ya. Nah, di sini kita kasih nama activity baru kita, yaitu adalah dashboard activity. Ya. Dashboard activity. Dia ada login, ada pendaftaran, ada dashboard. Nah, di dashboard untuk centangnya jangan dihilangkan, tetap pakai centang, dan layoutnya kasih nama default, ya, jangan dirubah. Ini activity underscore dashboard. Ya, kemudian di finish, ya. Nanti kita punya tiga di sini sekarang, ada main, ada pendaftaran, ada dashboard. Dan di layoutnya juga ada tiga, main, pendaftaran, dan dashboard. Ya, ini tiga, ada ini tiga. Ya, terus untuk dashboardnya, ya, kita edit di XML-nya dulu. Ya, edit di XML-nya dulu. Di sini seperti biasa, kita pakai view-nya, ganti view ke linear layout, ya. Jadi kita tidak pakai constraint, karena defaultnya adalah constraint layout. Karena kita tidak pakai gitu, terlalu susah untuk membuat desainnya, kita pakai linear layout. Nah, ini ganti. Nah, kemudian keluar seperti ini, main horizontal. Nah, di sini kita ganti bukan horizontal lagi, ya. Kita ganti menjadi vertikal, ya. Caranya, jadi karena kita nggak pakai horizontal, karena kita pakainya adalah vertikal, kita ganti klik kanan, linear layout, convert orientation to vertical, ya. Kita ganti orientasinya itu ke vertikal. Klik, ya. Oke, terus kita tambahkan teks di situ, ya. Di sini. Ada text view. Ini text view-nya kita tutup dulu, ya. Text view-nya kita ganti, ya. Teksnya kita ganti. Teks kita ganti adalah selamat datang. Selamat datang. Kemudian kita coba tengahkan, ya. Itu masih gravity, ya. Gravity. Ini gravity-nya kita pilih center. Nah, ya. Terus marginnya top, ya, margin top. Nah, topnya ini kita mungkin kasih 30 X. Atau di sini ada nggak, ya? Nah, di gravity ada pilihan ke tengah langsung, ya.
center horizontal, center vertikal bisa nggak? Nggak bisa ya. Maksudnya center aja. Berarti karena lebarnya ini gede. Yang ini ya, pakai center aja. Pakai center, terus di sininya kita kasih margin, topnya kita kasih 30 sp dan size-nya kita gedein. Size-nya kita gantiin ke 34. Jadi, 34 ya. Terus kita kasih bold. Nah, ini textile untuk membuat bold ya. Textile kita ganti ke bold. Jadi cari aja bold gitu. Nanti keluar. Nah, kita pilih bold. Ya kemarin di UTS kita kasih suruh membuat bold ya. Caranya gini. Bold cari aja. Di sini ada bold. Nah, selamat datang dan satu lagi kita kasih text view. Ya, ini juga sama. Ini bold. Tambahkan lagi. Terus size-nya bold ya, ini bold. Kemudian size-nya kita gedein 24. Terus gravity-nya kita isi enter. Kemudian margin-nya kita isi 20 aja. 15. Ya, seperti ini. Selamat datang. Nah, isi. Ini untuk dashboard-nya. Nah, di sini nanti kita akan merubah tulisan text view-nya ini ya. Tulisan text view-nya ini kita rubah menjadi tulisan username orang yang login. Ya, jadi orang yang login di sini masukkan apa ya, passwordnya apa. Nah, terus masuk ke dashboard ditampilkan namanya. Ini ditampilkan namanya. Nah, akan mengganti tulisan text view ini. Jadi text view ini untuk teksnya biarin aja ini. Ya. Teksnya tetap text view aja. Karena kita nanti rubahnya by coding ya, by program, bukan dari sini. Ya. Teksnya bukan dirubah dari sini, tapi dari program. Kita biarin aja seperti ini. Ya. Nah, terus dari pendaftaran, dari sini ya, dari login tadi mana? Ini ya. Nah, dari sini. Kemarin kalian sudah membuat logika untuk ini ya, untuk loginnya ini ya. Nah, ini saya buat dulu. Jadi saya di sini ada input username, ada input password. Ya, nanti kalau yang ketinggalan bisa dibuka ininya, videonya. Saya akan meneruskan membuat logika untuk mendapatkan username passwordnya. Username sama dengan find view by ID, edit text ya. Nah, ini baru dia input username. Dan file input password isinya adalah find view by ID, ini edit text, dimasukkan R, ID adalah input password. Maaf ya, putus. Saya ulangi ya. Di sini ya saya mendeklarasi dua variabel yaitu input username dari input password. Variabel ini dapat dari ID username sama yang ID password. Kemudian kita bisa ngecek ya isian dari sini dan ini.
Nah, kita bisa cek di sini input equals ya. Equals ke apa? Contohnya kita equalsnya ke usernya adalah Idris. Dan passwordnya, input passwordnya itu adalah equalsnya ke 12345. 12345. Ini kalian bisa turunkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini. Nah, kemudian ini ya, fungsi validasi ini kita trigger di dalam button submit ya. Jadi kita butuh lagi satu lagi, saya lupa ini, btn submit dengan find view id ini button, pilihnya adalah rid titik button sub. Nah, baru di sini ya kita masukkan btn submit set on click view. Nah, ini ya, baru ini dipindah, di-cut ya. Nah, tapi kecil. Terus ini jika salah, kita bisa mengeluarkan TOAS ya. TOAS make text. Nah, teksnya apa? Teksnya adalah login salah atau username password salah atau password salah. Terus di sini, oh ini teksnya, konteksnya adalah get application context ya. Application context. Terus ini adalah username. Terus ini adalah teks. Konteks. Duration ya. Duration, sorry. Durationnya adalah TOAS long. Oke. Baru bawahnya adalah show. Ini jika benar ya. Ini jika benar. Ini jika benar. Dan yang ini adalah ini jika salah. Nah, baru di sini kita bisa memanggil intent lagi ya. Jadi loginnya di sini ya, kita bisa panggil intent sekali lagi, yaitu intent untuk masuk ke pendaftaran apa ke dashboard. Jadi intent baru lagi ya, intent satu lagi, intent dashboard dengan intent this to dashboard activity class Java. Terus start activity. Nah, di sini kita masukkan intent dashboard. Nah, seperti ini. Silakan nanti bisa dilihat codingannya ya. Jadi pertama itu kita mendapatkan nilai dari inputan, kemudian kita buat submitnya, tombol submitnya, kemudian kita bungkus di dalam set on click listener. Jadi ketika diklik itu mau ngapain? Nah, di sini ketika diklik dia mengkomparasi inputan username itu dengan tulisan Idris dan passwordnya itu dengan 12345. Kalau benar ya, ini di dalam
if-nya. Kalau benar dia akan menjalankan intent. Sedangkan kalau salah dia akan menampilkan toas. Kita akan coba jalankan. Nah, ini kita coba tadi ya daftar, klik. Nah, bisa kembali bisa. Terus kita coba masukkan di sini barang, ini barang. Wait. Nah, nanti keluar ya. Username password salah. Karena username-nya kita isikan adalah Idris. Passwordnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita submit itu masuk ya. Selamat datang. Nah, text view-nya ini belum berubah. Text view-nya belum berubah. Nah, terus di sini kita perlu merubah text view-nya ini. Kita rubah mungkin dengan nama Idris ini ya, karena dia loginnya sebagai Idris. Nah, ada yang ditanyakan dulu sebelum saya teruskan ini. Ada yang kesusahan, sudah capek. Ada ya. Saya lanjutkan setelah ini. Nah, di intent ya. Jadi hari ini kita membahas tentang intent ini. Intent ini itu bisa membawa parameter ya. Nah, salah satunya yang mungkin dibawa itu adalah tulisan Idris ini. Nah, caranya adalah intent dan dashboard ya. Nah, ini bisa kita tambahkan add extra mana? Extra, put extra ya. Put extra. Nah, put extra. Ekstranya nanti kita isikan ini ekstranya bukan ekstra sih, ekstra C ini. Kita put ekstra. Ini ekstra biasa, bukan ada S-nya ya. Ya, jadi tidak ada S-nya. Bukan ini ya, tapi ekstra saja, satu saja. Yang di bawah yaitu tulisan Idris. Ya. Nah, untuk membuat tulisannya itu bisa dibawa itu dengan cara ini. Jadi untuk Idris ini kita kasih key ya, key-nya adalah nama atau username. Atau biar beda kasih nama lengkap ya, nama lengkap. Lengkapnya siapa? Ya, kita coba tambahkan di sini adalah Muhammad Idris. Nah, nih. Jadi kita menambahkan sebuah tambahan data ya yang akan dibawa sama si intent itu ke page yang hendak dituju sama intensnya itu. Dulu ya. Jadi di sini ada key-nya, key-nya itu kita kasih nama lengkap dan itu adalah value-nya. Value adalah Muhammad Idris. Ya. Nah, terus kalau sudah seperti ini baru kita buka di dashboard activity. Ya, kita sekarang coding di dashboard activity ini ya. Di coding di dashboard activity ini kita akan memanipulasi tampilannya ini ya. Tampilannya ini ya, text view-nya ini menjadi tulisan Muhammad Idris ya. Jadi tujuannya kita mengubah dengan text view ini menjadi tulisan Muhammad Idris sesuai dengan data yang dibawa sama si intent tadi. Nah, sekarang untuk text view-nya ini kita kasih ID dulu. ID-nya kita kasih TV nama lengkap. Ya, ada TV nama lengkap. Sini ada TV nama lengkap. Kemudian kita masuk ke dashboard activity tadi ya. Nah, di sini kita buat variabel lagi file TV nama lengkap dengan find view ready text view ya, kemudian R ID
TV nama. Nah, terus kita dapatkan dulu ya, kita tangkap dulu data yang dibawa oleh si intent. Jadi ini ditangkap, kemudian ditampilkan di dashboard. Ya. Nah, untuk menangkapnya itu tinggal gini, intent. Ya. Nah, kita buat variabel dulu ya. File nama lengkap sama dengan intent get extra mana? Yang kecil ya. Intent ini ya. Jadi ada intent kecil ya. Ini i-nya besar, ininya kecil beda sama yang tadi. Intent titik ya. Get. Nah, ini. Untuk get-nya ya. Intentnya ini kecil ya, bukan intent besar lagi. Ini intent kecil. Untuk get-nya itu sesuaikan dengan tipe data yang dikirim di sini. Kalau tipe datanya adalah string ya. Ini seperti ini. Nah, berarti di sininya kita panggil titik get string ekstra. Nah, terus di sininya adalah key-nya, kuncinya. Kuncinya itu adalah nama lengkap. Ya, kuncinya adalah nama lengkap. Di sini berarti kita panggil get string x-nya adalah nama lengkap. Ini ya. Jadi sesuaikan dengan key atau kunci yang dibawa sama intensnya di sini. Yang di main activity. Kalau di sini nama lengkap, nama underscore ya, nama underscore lengkap. Di sini key-nya itu juga sama, nama underscore lengkap. Samakan. Terus juga kalau di sini adalah string Muhammad Idris, ya berarti di sini harus mengikuti string. Ya, ini get string extra. Nah, baru setelah itu kita bisa set TV nama lengkap, set text ya. Set text-nya Pak Idris adalah ini Pak Idris share betul. screen enggak ya? Share Enggak ya? screen nih, share screen. Ayo loh, enggak ada. Atau punya saya doang ya? Oh, nggak kelihatan. Di sini ada IA. Ada Oh yaudah, berarti HP gue. Maaf Pak ngelek Idris. paling. Lanjut. Ya, saya kaget saya. Itu ya. Ini ada share screen-nya, nanti bisa dilihat di rekaman kalau nggak kelihatan. Itu ya, Jess. Ya, Jess, Jessica. Ya, Pak. Tadi yang nggak bisa siapa? Yang nggak kelihatan. Alia. Oh, Alia. Oh ya, nanti ya Alia ya. Lihat di apa namanya rekamannya ya. Ini ada share screen-nya. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi setelah kita mendapatkan data yang dibawa sama intentnya yang dari main activity ini, ya, ini kita lewatkan nama Muhammad Idris ini menjadi sebuah key yang bernama adalah nama underscore lengkap. Ya, terus dari sini, oh yang di dashboard ya, di dashboard activity, sorry. Jadi di dashboard activity kita tangkap itu, karena kan di main activity ini intent ini digunakan untuk berpindah dari disk ke dashboard ya, dari disk ke dashboard. Ya berarti yang bisa menangkap tulisan Muhammad itu ini ya di dashboard activity. Nah, kita buka dashboard activity-nya, kita tangkap menggunakan intent titik get string extra. I-nya kecil ya, bukan I-nya besar. Kalau yang di sini I-nya besar, ini adalah sebuah kelas. Kalau yang di sini I-nya adalah kecil, ini adalah sebuah variabel ya atau objek. Nah, kalau sudah seperti ini, kita jalankan aja TV nama lengkap set text. Teksnya apa? Nama lengkap. Tuh, seperti itu. Ya.
Jadi dimasukkan dari sini dimasukkan ke sini. Ya. Jadi getString extra itu menangkap data yang dibawa sama si intent, ya, kemudian ditampung dalam sebuah variabel bernama nama lengkap. Jadi beda ya, ini adalah key-nya yang dibawa oleh sini. Sedangkan nama lengkap ini adalah variabel yang menampung data ini. Ya. Terus dari nama lengkap ini kita jalankan set TV nama lengkap set text. Jadi untuk membuat tulisan teks di TV nama lengkap itu dengan cara set text. Teksnya apa? Teksnya adalah nama lengkap. Kemudian kalau kita jalankan, nah ini coba ya, Idris, maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, saya submit. Nah, selamat datang Muhammad Idris. Keluar ya. Nah, seperti itu. Jadi hari ini kalian, kemarin kan sudah sempat saya jelaskan tentang intens sedikit ya. Nah, sedangkan hari ini kalian mencoba membuat intent. Ya, menerapkan intent itu untuk berpindah dari halaman login atau main activity ke halaman pendaftaran activity, dan juga bisa kembali lagi tadi ke main activity, dan dari main activity kalian bisa menggunakan login itu untuk masuk ke dashboard activity. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Pak Idris, ini nanti praktikumnya Pak Idris Pak Idris post di Git-nya Tidak. Pak. Ya nanti Iya. kamu nggak belajar nanti kalau saya Ya mah push tak ke sana. pahami Pak. Ya ini nanti aja untuk videonya kan nanti saya share ya kan. Terus diputar lagi kan, terus dicoba. Kalau nanti ini saya post ke Git saya, ya nanti ya kalian tidak belajar. Itu ya. Halo Alia. Sudah ya Pak. Tapi kapan-kapan di-push ya. Makasih Pak Idris. Ya, yang penting nanti dicoba dulu ini apa namanya, kalian belajar bagaimana memanfaatkan intent ini. Karena nanti intent ini akan dipakai terus ya. Nanti kita punya satu halaman lagi untuk halaman update profile ya, update profile. Jadi dipakai terus intent ini. Ada lagi yang ditanyakan? Ada ya. Oke. Mungkin saya review lagi ya. Hari ini kita akan memakai intent itu untuk memindah halaman, karena dalam pemrograman mobile ya, untuk kita bisa berpindah dari halaman satu ke halaman yang lain, itu kita perlu sebuah kelas tambahan, yaitu kelas intent ini. Kalau di pemrograman web, kalau kita ingin pindah satu halaman ke halaman yang lain, itu kita hanya perlu sebuah hyperlink aja kan. Ada A ya, ada A terus href seperti itu. Dia akan menjadi sebuah hyperlink, kalau diklik nanti pindah halaman. Tapi kalau di Android berpindah halaman seperti itu kita pakai yang namanya intent. Ya. Dan di praktikum ini nanti kalian mencoba membuat dua buah halaman tambahan di project login kalian, yaitu ada di Android sama di pendaftaran. Di situ kalian buat dua activity tambahan, yaitu adalah pendaftaran yang kalian dapatkan di UTS kemarin. Jadi tidak usah membuat dari awal, kalian kopas saja ya XML-nya itu. Ya, XML-nya ini kalian kopas saja, terus kalian tempatkan di login kalian.
Terus kelas satu lagi tambahan yaitu kelas dashboard activity. Ya, dashboard activity ini kayak tadi yang sudah saya demokan itu digunakan untuk menampilkan tulisan usernya ya. Username-nya adalah Muhammad Idris ya. Nanti akan keluar Muhammad Idris di situ. Nah, untuk berpindah ini kita pakai intent dan intent itu satu lagi itu bisa membawa sebuah data. Ya kalau datanya banyak ya tambahan saja ya di sini. Mungkin kalau kalian ingin menambahkan selain nama lengkap bisa nambahkan email ya. Mungkin bisa dikopas ini seperti ini. Put extra email gitu ya. Email apa? Emailnya adalah idris@gmail gitu ya. @gmail.com. Nah, ini bisa dibawa ya ada nama lengkap, ada email. Tinggal ditambahin aja di sini put extra. Dan semuanya setelah dikirimkan dengan intent itu kita bisa tangkap data itu dengan cara get extra. Kalau stringnya ini silakan disesuaikan. Kalau data itu adalah sebuah string ya dapatkan dengan cara get string. Kalau ada satu lagi mungkin di sini ada umur ya. Ini extra adalah di sini umur dan umurnya adalah berupa angka 30 gitu ya. Nah, berarti untuk mengambil umur ini kalian bukan dengan cara get string lagi, tapi dengan cara umur. Contohnya di sini umur ya. Ini bukan string tapi adalah int ya. Get int extra. Get int extranya di sini umur. Nah, jadi sesuai dengan tipe datanya. Kalau integer ya integer, kalau string ya string. Sesuai dengan data yang mau dibawa sama si intentnya itu. Ada yang ditanyakan lagi? Belum, Pak. Ya, ini nanti video saya share ya, saya share ke komlinknya. Nanti bisa minta tolong di share ke temannya yang lain dan bisa dikerjakan. Dan seperti biasa hasilnya nanti dilaporkan ke saya ya, dilaporkan ke saya, dikumpulkan minggu depan. Baik, Pak. Oke, kalau udah ada yang ditanyakan, ini saya tutup dulu live stream-nya. Oke, kalau udah ada yang ditanyakan, mungkin pertemuannya sampai sini dulu ya. Saya mohon maaf kalau hari ini saya nggak bisa dihentikan di kampus karena saya posisi ada di luar kota ini. Dan mungkin kalau model seperti ini juga ada plusnya, kita bisa rekam ya, rekam tutorialnya. Nanti kalian bisa mencoba di rumah, diputar lagi, dicoba dibolak-balik masih bisa. Kalau di lab itu juga ada plusnya, kalian langsung saya pandu ya, tapi tak bisa diputar ulang lagi gitu ya. Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri pertemuan hari ini. Saya mohon maaf kalau tadi ada kesalahan dalam pengucapan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, Terima kasih, Jess. Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Oke.